Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Erna Afriliana, Nuriska Sari Berlianisa, Revma Clara Melinda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Sistem informasi siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Aktivitas bisnis siklus pendapatan itu ada entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, pengiriman kas. Entry pesanan penjualan. 1. Mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Saat ini dokumen pesanan penjualan atau sales order biasanya sebuah formulir elektronik yang ditampilkan dalam sebuah layar monitor komputer. Menariknya, banyak sistem ERP terus merujuk layar entry data ini sebagai dokumen. 2. Persetujuan kredit. Batas kredit adalah saldo rekening maksimum yang diizinkan manajemen untuk seorang pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalunya dan kemampuan untuk membayar. Diagram mengecek ketersediaan. Dokumen persediaan menunjukkan informasi yang biasanya tersedia untuk stok pesanan penjualan, kuantitas yang telah terikat ke pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Jika tidak ada persediaan di tangan yang cukup untuk mengisi pemesanan kembali atau back order yang dilakukan untuk mengotorisasi pembelian atau produksi barang-barang yang diminta. 4. Merespon permintaan pelanggan. Layanan pelanggan sangat penting sehingga banyak perusahaan menggunakan paket perangkat lunak khusus, disebut sistem manajemen berhubungan pelanggan atau Customer Relationship Management System atau CRM, yang berfungsi untuk mengatur informasi mengenai pelanggan dengan cara yang memfasilitasi layanan yang efisien dan personal. Aktivitas selanjutnya yaitu pengiriman. Slip of packing adalah sebuah dokumen yang menyantumkan kuantitas dan deskripsi dari setiap barang yang disertakan dalam sebuah pengiriman. Bill of lading adalah sebuah bentuk kontak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang ketika barang tersebut dalam transit. Dengan satu, mengambil dan mengepak pesanan. Langkah pertama dalam mengisi sebuah pesanan pelanggan melibatkan pengangkatan barang yang benar dari persediaan dan pengepakan untuk pengiriman. Prosesnya yaitu kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan
pengepakan. Ancaman dan pengendaliannya, yaitu salah satu masalah potensi adalah risiko pengendalian keputusan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Ancaman dan pengendalian lainnya dapat dilihat yang sudah tertera. Selanjutnya itu mengirim pesan. Setelah dilakukan dari gudang barang dikirim ke pelanggan. Prosesnya itu slip pengepakan adalah sebuah dokumen yang menentukan kuantitas dan deskripsi dari setiap barang yang disertakan dalam sebuah pengiriman. Ancaman dan pengendalian yaitu mengindikasi bahwa dua masalah potensial adalah pencurian dan kesalahan pengiriman. Kita selanjutnya itu penagihan. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan atau sales invoice, yaitu sebuah dokumen yang memberitahukan kepada pelanggan mengenai jumlah dari penjualan dan kemana mengirimkan pembayarannya. 1. Pemeliharaan piutang. Dua cara untuk memelihara piutang adalah metode faktur terbuka dan saldo maju. Metode faktur terbuka adalah metode untuk memelihara piutang yang mana pelanggan membayar berdasarkan setiap faktur. Metode saldo maju yaitu metode pemeliharaan piutang yang mana pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam sebuah laporan bulanan, bukan berdasarkan tiap-tiap fakturnya. Proses metode faktur terbuka atau open invoice method, yaitu metode untuk memelihara piutang yang mana pelanggan membayar berdasarkan setiap faktur. Yang kedua yaitu nota pengiriman uang atau remittance advice, yaitu sebuah salinan faktur penjualan yang dikembalikan dengan pembayaran pelanggan yang mengindikasikan faktur, laporan, atau hal-hal lain yang dibayarkan. Yang ketiga yaitu metode saldo maju atau balance forward method, yaitu metode pemeliharaan piutang yang mana pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam sebuah laporan bulanan, bukan berdasarkan tiap-tiap fakturnya. Pengiriman uang diterapkan terhadap total saldo rekening, bukan dengan ancaman dan pengendalian. Kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan dapat mengarah pada kerugian penjualan di masa depan dan juga dapat mengindikasikan kemungkinan pencurian kas. Yang kedua yaitu penagihan faktur. Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangat penting. Aktivitas yang terlibat hanyalah sebuah informasi yang memproses aktivitas yang mengemas ulang dan meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Proses faktur penjualan atau sales invoice, sebuah dokumen yang memberitahukan kepada pelanggan mengenai jumlah dari penjualan dan kemana mengirimkan pembayarannya. Ancaman dan pengendalian. Salah satu ancaman yang terkait dengan proses penagihan faktur adalah kegagalan untuk menagih pelanggan yang menyebabkan kerugian aset dan data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Penerimaan kas. Daftar pengiriman uang atau remittance list adalah sebuah dokumen yang mencantumkan nama dan jumlah dari seluruh pembayaran pelanggan yang diterima dalam surat. Peti uang atau lockbox adalah sebuah alamat pos yang pelanggan tuju ketika pelanggan tersebut mengirimkan uangnya. Peti uang elektronik adalah pengaturan peti uang di mana bank secara elektronik mengirimkan informasi tentang nomor rekening pelanggan dan jumlah uang yang disetorkan segera setelah menerima pembayaran. Electronic Funds Transfer atau EFT adalah transfer dana melalui penggunaan perangkat lunak perbankan secara online. Financial Electronic Data Interchange, yaitu kombinasi dari EFT dan EDI yang memungkinkan data pengiriman uang dan instruksi transfer dana untuk disertakan dalam satu paket elektronik. Proses daftar pengiriman uang atau remittance list adalah sebuah dokumen yang mencantumkan nama dan jumlah dari seluruh pembayaran pelanggan yang diterima dalam surat. Electronic Funds Transfer atau EFT, yaitu transfer dana melalui
penggunaan perangkat lunak perbankan secara online. Financial Electronic Data Interchange, yaitu kombinasi dari EFT dan EDI yang memungkinkan data pengiriman uang dari instruksi transfer dana untuk disertakan dalam satu paket elektronik. Ancaman dan pengendalian. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan. Pemisahan tugas adalah prosedur pengendalian paling efektif untuk mengurangi risiko atas pencurian. Secara spesifik, pasangan tugas berikut ini harus dipisahkan. Yang pertama itu menangani kas atau cek dan memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Yang kedua yaitu menangani kas atau cek dan mengotorisasi memo kredit. Yang ketiga yaitu menangani kas atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.